Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya, Muhammad Arya Harismanda ARIA. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang Green Urban Transformation. Baik, apa itu Green Urban Transformation? Green Urban Transformation adalah sebuah evolusi ruang perkotaan menuju lingkungan yang lebih cerdas atau smart environment. Ini bukan hanya sekedar tentang menanam pohon, tetapi penggunaan solusi digital, AI, atau IoT, atau Internet of Things, dan tindakan regulasi untuk menggunakan infrastruktur secara lebih efisien dan berkelanjutan. Mengapa ini terjadi? Ini semua terjadi dikarenakan pergeseran dari populasi dari desa ke kota yang menekan otoritas untuk memastikan kota tetap layak huni. Nah, di sini ada 3 layers atau 3 lapisan dalam transformasi ini. Lapisan yang pertama yaitu basis teknologi, sensor dan perangkat pintar yang terhubung jaringan dengan berkecepatan tinggi. Yang lapisan berikutnya adalah aplikasi. eh, Aplikasi menerjemahkan data mentah menjadi wawasan atau insight baru. Dan yang selanjutnya, lapisan yang terakhir adalah adopsi dan perubahan perilaku. Lapisan yang paling terpenting di mana pabrik dan perusahaan mengubah cara mereka beroperasi. Baik, di sini ada 2 contoh nyata. Yang pertama adalah Neom. Neom merupakan kawasan kota dagang bebas di eh, yang dicanangkan oleh Arab Saudi yang bekerja sama dengan perusahaan minyak yang memprioritaskan kesejahteraan manusia di atas infrastruktur transportasi konvensional. Ini merupakan contohnya. Dan contoh yang kedua yaitu Helsinki. Helsinki itu merupakan sebuah kota di Finlandia yang merupakan smart city teladan dikarenakan bukan hanya sekedar tentang kecanggihan teknologi, melainkan berfokus pada peningkatan kualitas hidup manusia dengan menggunakan replika atau virtual 3D digital twin yang sangat akurat dan dinamis untuk infrastruktur sistem dan lingkungan fisiknya. Baik, apa sih relevansi dengan logistik ke depannya? Logistik di sini berfungsi sebagai pengendali utama emisi dan kemacetan di kota, di mana proses pengiriman barang yang dioptimalkan melalui penggunaan kendaraan listrik, perencanaan rute cerdas, yang menggunakan AI atau Big Data, konsolidasi kargo, dan kemasan ramah lingkungan secara langsung dapat mengurangi jejak karbon, polusi udara, dan kebisingan di lingkungan perkotaan. Di sini logistik berkontribusi pada 20% lalu lintas kota dan 30% emisi perkotaan. Dengan demikian, dengan adanya transformasi hijau ini, memaksa logistik untuk beradaptasi melalui 3 inovasi utama. Inovasi yang pertama yaitu Zero Emission Zones dan konsolidasi. Yang kedua adalah logistik bawah tanah atau Hyperloop. Dan yang ketiga, Urban Fulfillment atau Dark Stores. Baik, di Zero Emission Zones dan konsolidasi, pemerintah mulai menetapkan zona bebas emisi. Strateginya adalah menggunakan micro depot, sepeda kargo, dan layanan logistik white label atau di mana pengiriman dikonsolidasikan digabungkan tanpa memandang merek kurir logistiknya untuk efisiensi. Selanjutnya yaitu logistik bawah tanah atau hyperloop. Menghadap contoh nyata menghadapi kemacetan, Swiss saat ini sedang membangun Cargo Source Tiren atau sistem kargo bawah tanah yang akan mulai beroperasi pada 2031 mendatang. Cargo Source Tiren ini menghubungkan pusat logistik dengan kota tanpa membebani jalan raya. Di sisi lain, teknologi Hyperloop sedang diuji di Belanda untuk pengiriman kecepatan tinggi dengan 700 km per jam. Baik, yang selanjutnya adalah urban fulfillment atau dark stores. Hub logistik mulai bergeser dari pinggiran kota masuk ke pusat kota
dalam bentuk dark store atau toko retail yang dialihfungsikan menjadi gudang mikro. Meskipun biaya sewanya lebih mahal, tetapi langkah ini memungkinkan pengiriman super cepat dan biaya per pengiriman yang jauh lebih rendah dikarenakan kedekatan jarak dengan konsumen. Nah, jadi untuk di eh, tantangan utama yang dihadapi ada tiga, yaitu infrastruktur yang belum siap. Nah, tidak semua wilayah memiliki grid atau pengisian daya listrik yang memadai untuk electronic vehicle. Selanjutnya adalah manajemen ruang. Persaingan ruang kota sangat ketat, penerapan smart parcel lockers, dan pusat konsolidasi kota sering berbenturan dengan tata ruang yang ada. Yang selanjutnya yaitu biaya, tentu saja. Investasi awal untuk jaringan telekomunikasi dan ruang data sangatlah besar dan membutuhkan pendanaan publik yang mahal. Nah, untuk prospek ke depannya itu ada tiga juga. Legislasi akan menjadi pendorong utama. Nah, di masa depan peraturan pemerintah akan semakin ketat, terutama untuk di last mile delivery-nya. Selanjutnya adalah konektivitas data. Kota akan mulai menerapkan lapisan konektivitas untuk mengumpulkan data lalu lintas secara real-time dan pemain logistik wajib berintegrasi ke dalam ekosistem data ini. Selanjutnya yaitu investasi energi baru. Di masa depan kita akan melihat investasi masif pada kendaraan EV atau electronic vehicle dan bahan bakar yang berasal dari hidrogen. Nah, ya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sedikit ilmu sharingnya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.